Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan keselamatan dan kesehatan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk dosen pengampu sendiri, Prof. Herman Pratikno STMT PhD. Nah, di sini ada anggota kelompok yaitu yang pertama Zidan Fatir Kasanovia dengan NRP akhir 95, ada Ihsan Ulumuddin dengan NRP akhir 41, ada M. Yusuf Safi'i dengan NRP akhir 80, ada R. Dimas Indrawan dengan NRP akhir 76, ada saya sendiri atau Ilham Ramdhanta dengan NRP akhir 88, dan ada yang terakhir ada Iwan Arif dengan NRP akhir 97. Ya, berikutnya merupakan referensi dari yang kita ambil dari tugas kami, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Next. Nah, selanjutnya merupakan pengantar ketiga di KKP. Yang pertama yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP atau KKP mengatur standar ketiga untuk memastikan keselamatan tenaga kerja di lingkungan kementerian. Yang ketiga merupakan peraturan yang mengatur ketiga di KKP tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2018. Ya, selanjutnya bakalan dilanjutkan oleh rekan saya. Dasar hukum K3 di KKP. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu setiap tempat kerja harus memenuhi syarat keselamatan kerja untuk melindungi tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yaitu setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perilaku sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 secara terstruktur untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan akibat dan penyakit akibat kerja. Yang keempat ada Peraturan Kementerian KKP Nomor 6 Tahun 2018 tentang K3 di lingkungan KKP. Kepala kantor wajib melaksanakan K3 di lingkungan kementerian untuk memastikan keselamatan dan kesehatan ketenagakerjaan serta lingkungan kerja yang aman dan produktif. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup penerapan K3 di KKP. Yang pertama ada K3 personal. Standar keselamatan untuk tenaga kerja di lingkungan KKP. Dan selanjutnya ada K3 gedung, mencegah risiko kebakaran, gempa, dan bencana lainnya. Yang selanjutnya ada K3 laboratorium dan penelitian, yaitu standar keselamatan untuk tenaga kerja di lingkungan KKP. K3 pelabuhan dan perkapalan, yaitu standar keselamatan untuk tenaga kerja di lingkungan KKP. Dan yang terakhir ada K3 tambak, pengelolaan risiko kerja di area tambak perikanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada identifikasi bahaya dan resiko di KKP. Pertama ada hazard, faktor atau situasi yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit. Kemudian ada risk, tingkat kemungkinan bahaya menjadi kecelakaan atau penyakit kerja. Nah, di sini ada jenis-jenis bahaya KKP. Bahaya fisik, yaitu gelombang tinggi, kebisingan mesin, dan panas ekstrim. Kemudian ada bahaya kimia, yang diisi dengan adanya paparan bahaya kimia di laboratorium dan tempat pengelolaan ikan. Kemudian ada bahaya ergonomis, cedera akibat postur kerja yang buruk. Kemudian ada bahaya biologi, paparan bakteri dan virus lingkungan perikanan. Jadi next. Kemudian ada manajemen resiko. Manajemen resiko K3 di Kementerian Kelautan dan Perikanan berfokus pada identifikasi, penilaian, dan pengendalian bahaya untuk mengeliminasi resiko yang dapat mengganggu keselamatan pekerja
dan kelancaran operasional. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting. Salah satunya adalah identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya merupakan langkah awal dalam manajemen risiko ketiga. Kemudian ada penilaian risiko. Setelah bahaya teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah penilaian risiko. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian risiko. Mungkin bisa di next. Oke, baik. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Yang pertama ada eliminasi, menghilangkan bahaya sepenuhnya dari lingkungan kerja. Kemudian substitusi, mengganti bahan atau proses berbahaya dengan yang lebih aman. Kemudian rekayasa, menerapkan solusi teknik untuk mengurangi risiko. Kemudian administrasi, mengubah prosedur kerja untuk meningkatkan keselamatan. Kemudian ada alat pelindung diri atau APD, di mana menyediakan perlengkapan pelindung bagi pekerja. Bisa di next. Selanjutnya ada program dan implementasi K3 di KKP, di mana program K3 yaitu mencakup pelatihan K3, yaitu berupa program pelatihan bagi pegawai, kemudian ada sosialisasi, mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya K3, kemudian ada audit K3, melakukan audit rutin untuk mengevaluasi penerapan sistem K3, kemudian ada perlindungan lingkungan kerja, di mana menerapkan program kebersihan, serta pengelolaan limbah. Kemudian selanjutnya ada implementasi di lapangan, yaitu berupa identifikasi bahaya, melakukan penilaian terhadap potensi bahaya. Kemudian ada penerapan sistem manajemen K3 atau SMK3, di mana setiap unit diwajibkan menerapkan SM3 yang terintegrasi. Kemudian yang terakhir ada partisipasi stakeholder, yang di mana melibatkan pihak seperti serikat pekerja atau asosiasi profesi K3 dan lain-lain. Selanjutnya, di Kementerian Kelautan Perikanan sendiri terdapat peran panitia pengawas K3 atau P2K3, yang di mana tugas P2K3 ini meliputi yang pertama menghimpun dan mengelola data K3, yang kedua memberikan saran dan pertimbangan, yang ketiga membantu identifikasi bahaya, yang keempat evaluasi proses kerja, yang kelima penyuluhan dan penelitian, yang keenam pemantauan gizi kerja, yang ketujuh pemeriksaan peralatan keselamatan. Kemudian dari fungsi P2K3 itu sendiri, yang pertama ada menjadi forum komunikasi antara manajemen dan pekerja mengenai masalah K3. Kedua, mendorong kerjasama antara pengusaha dan pekerja dalam penerapan K3. Yang ketiga, menyediakan platform untuk dialog konstruktif mengenai isu-isu K3. Dan yang terakhir, berperan dalam pengembangan program di pengendalian bahaya di tempat kerja. Selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam penerapan K3 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk tantangannya sendiri, yang pertama, kurangnya kesadaran tenaga kerja mengenai K3. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana keselamatan di daerah terpencil. Yang ketiga, kurangnya tenaga pengawas K3 di unit kerja. Yang keempat, kondisi kerja yang berisiko. Untuk solusi dari tantangan yang dihadapi, yakni ada beberapa. Yang pertama, ada peningkatan edukasi dan pelatihan K3. Yang kedua, penyediaan fasilitas keselamatan yang memadai. Yang ketiga, penguatan regulasi dan penegakan sanksi bagi pelanggar K3. Dan yang terakhir, kerjasama dengan stakeholder. Untuk kesimpulannya, K3 di Kementerian Kelautan Perikanan bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari bahaya kerja. Kemudian implementasi yang baik akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga ada penerapan K3 harus menjadi budaya kerja yang dijalankan secara disiplin. Dan yang terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus terus meningkatkan pengawasan dan investasi dalam keselamatan kerja. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat meningkatkan efektivitas regulasi K3, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, serta mengurangi resiko kecelakaan kerja di sektor kelautan dan perikanan. Di next. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami mengenai K3 yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.